Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, itu pernah ada penelitian ya tentang agama kita, tentang umat Katolik yang dibuat oleh Frater itu, calon imam. Penelitiannya gampang, tanya kepada umat yang pulang gereja atau mau ke gereja, tanya begini, apa yang membuat Anda itu senang jadi orang Katolik? Apa yang membuat Anda itu senang jadi orang Katolik? Jawabannya itu tidak boleh dipikir terlalu lama. Jawabannya yang spontan itu yang biasanya muncul dari hati yang benar. Tapi kalau lama itu mikir-mikir itu cari-cari gitu. Ya kan? Jadi jawabannya itu juga macam-macam ternyata. Apa yang membuat Anda senang jadi orang Katolik? Ada yang jawab, orang Katolik itu baik-baik. Oh, saya senang dengan orang Katolik itu karena dia katakan ajarannya. Saya senang jadi orang Katolik itu karena orang Katolik itu rukun-rukun. Saya senang jadi orang Katolik itu karena ada yang nyebut unik. Oh, unik gimana? Unik, pokoknya unik. Saya senang jadi orang Katolik itu ada yang sangat personal jawabnya itu karena ini warisan yang terindah. Waduh. Saya senang jadi orang Katolik, ada yang jawab karena tanda salibnya keren. Ada yang menjawab saya jadi orang Katolik, ya karena memang itu anugerah jalan hidup saya. Nah, ini macam-macam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih jawaban. Mengapa Anda juga ditanyakan kalau tak pada Anda? Mengapa Anda senang jadi orang Katolik? Ya, jawaban spontannya bagaimana? Saya pernah tanya begitu, tapi tidak dalam penelitian, ya, kepada salah satu umat di Tandes, bukan di SMTB, bukan Tandes. Ya. Saya tanya itu, umatnya habis dibaptis, ya, katekumen dewasa dengan keluarganya, habis misa begitu ya saya tanya, mengapa Bapak senang jadi orang Katolik? Dia jawab, karena saya merasa bebas, tidak dikejar-kejar hutang persepuluhan. Gitu. Oh iya, orang Katolik gak dikejar-kejar hutang persepuluhan, betul. Ini jawaban yang benar ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita itu diajak untuk kembali merenungkan dalam masa prapaskah ini, ya, bagaimana kita sebagai orang Katolik ini, dengan iman kita gitu. Apakah betul kita menemukan yang sungguh-sungguh terindah dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh yang paling berharga gitu ya. Seperti pengalaman wanita Samaria tadi. Dia yang memiliki air tapi dia bisa melihat lebih dalam lagi, bertemu dengan Kristus dan melihat dia adalah Sang Mesias, sehingga dia yakin dialah yang memberikan air hidup dalam kehidupannya gitu. Bacaan yang kita dengar itu panjang, dipenggal-penggal. Yesus mengatakan kamu ini sudah punya 5 suami dan yang sekarang kamu tinggal dengan kamu itu bukan suamimu. Dia merasakan betul ini. Dia menunjukkan yang benar sehingga dia bersaksi kepada seluruh warga kota di Sikar. Dan akhirnya warga kota itu kemudian mendengarkan Yesus, ya, meminta dia untuk 2 hari tinggal di situ dan mengatakan, sekarang kami percaya bukan karena kesaksianmu, tapi kami mengenal dia sendiri. Dan dikatakan bagaimana? Dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Nah Bapak saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita itu senang sebagai orang Katolik? Kita harus sampai pada yang mendasar juga. Ya. Kalau saya senang jadi orang Katolik itu, ya karena Kristus. Karena di dalam Katolik itu yang mendirikan Kristus. Yesuslah yang mendirikan dan mengatakan kepada kita semua, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu yang menjadi sumber, dan itu yang menjadi dasar, dan itulah air hidup. Pada jaminannya adalah Anda dan saya itu hidupnya sungguh-sungguh terjamin mulai saat ini dan sampai kehidupan yang kekal. Sehingga itu kalau kita lihat jawaban yang paling lengkap itu ya dalam bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma itu. Mengapa Anda senang jadi Katolik? Itu dikatakan karena kita dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus.
Yang karena dia kita itu lalu memperoleh Roh Kudus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang terlebih lagi adalah Allah itu sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Kristus gitu ya. Ini bacaan yang kedua itu jawabannya. Dan disitulah mengatakan betul Kristus itu sudah mati pada saat kita lemah untuk menebus dosa kita. Dikatakan begitu. Dia adalah karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Jadi sebelum kita sadar sepenuhnya, Anda dan saya ini sudah mendapatkan sungguh pengorbanan Kristus ini untuk kehidupan kita. Itu yang membuat saya, ya jaminannya itu lalu merasakan betul, mungkin damai sejahteranya itu damai sejahtera bukan kecukupan materi dan sebagainya. Tapi merasakan betul ada yang menjamin dan menjaga kehidupan kita untuk selama-lamanya gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan dalam masa prapaskah ini godaannya apa? Ya, kita bisa jadi godaannya itu mencobai Tuhan juga seperti dalam bacaan pertama ini. Bagaimana orang Israel itu digambarkan sudah ditolong keluar dari tanah Mesir, yang tadinya para budak sekarang menjadi orang merdeka, diberi banyak mujizat, dilepaskan dari penjajahan Mesir dan sebagainya. Hanya kurang air saja, dia mengatakan betul, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak kan gitu. Itu bacaan pertama. Kitab Keluaran mengatakan bagaimana umat yang sudah ditolong, dibelan-belani itu ya, masih saja mempertanyakan, sehingga lalu dinamakan tempat di Gunung Horeb itu Masa dan Meriba itu. Tempat engkau pernah mencobai aku. Tantangan Anda dan di masa milenial ini, kita ini tantangannya cukup banyak ya. Di medsos ini, wah kalau di TikTok, Instagram macam-macam. Dalam hidup beragama, anak-anak kita hidup di tengah banyak agama-agama itu pertama-tama itu kita bisa menjadi relatif. Orang itu bisa berdebat satu sama lain tentang agamanya, belan-belani, yang ini menjatuhkan yang lain, macam-macam gitu. Sehingga kita bisa merasa ini benar enggak agamaku sebagai orang Katolik gitu. Iya kan? Dalam situasi yang diombang-ambing dengan banyak informasi, dengan banyak perdebatan dan sebagainya, Anda dan saya bisa mencobai Tuhan itu. Benar enggak Tuhan Yesus kamu itu benar ada untuk menebus hidupku? Itu pertama, kita bisa melihat dalam dunia medsos itu. Mengganggu iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya ini hidup di antara agama-agama yang lain. Jujur saja, ada banyak orang mengatakan semua agama itu baik. Iya, saya percaya. Karena mengajarkan kebaikan, semua agama itu baik. Ya karena mengajarkan kebaikan untuk hidup bersama dengan baik. Tapi saya yakin, saya percaya juga Anda yakin bahwa agama Katolik adalah yang baik dan yang benar. Banyak agama yang baik, tapi yang benar adalah yang Katolik. Itu yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan masa prapaskah ini. Agama bukan sekedar ageman ya, seperti bahasa Jawa, ageman seperti baju saja. Sehingga kalau kita bisa melihat ya, saya kalau malas saya ganti baju, ganti agama yang lain. Saya tukar kepercayaan, saya pindah agama saja. Hanya seperti, jangan seperti bangsa Israel, hanya kurang air saja orang bisa pindah agama, bisa mencobai Tuhan. Kita bisa hanya kurang rezeki saja, Anda bisa pindah agama, bisa mencobai Kristus. Hanya karena ada konflik sedikit saja dengan umat lingkungan wilayah, dengan keluarga Anda, dengan petinggi gereja mungkin, Anda bisa rasa Katolik-Katolikan lah. Bisa jadi begitu, mencobai Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk kembali melihat bahwa apa yang telah diberikan Kristus itu sebelum kita kuat. Dia sudah mengorbankan dirinya saat kita lemah. Dia sudah memberikan dirinya dan kita mendapatkan damai sejahtera serta jaminan karena dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak dalam masa prapaskah itu kembali merenungkan
Sejauh ini aku bersikap bagaimana dalam imanku sendiri? Apakah aku sungguh memperjuangkan, bangga, menghargai betul bagaimana perjuangan Kristus untuk keselamatan diriku dan keluargaku? Apakah betul kita sungguh menghargai iman kita sendiri? Ya, atau kita ya selama ini ya kayak yang lain aja lah, gitu. Nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak lebih dan nggak kurang. Gitu. Kita dipanggil Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang diamatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua kepada umat di Roma. Karena imanlah kita itu memperoleh kasih karunia, dan karena itulah kita mendapatkan yang terbaik dan yang terindah dalam kehidupan kita. Gitu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin sedang ragu-ragu dalam iman Katolik Anda. Mungkin ada konflik dalam perkawinan Anda dengan pasangan Anda. Mungkin dalam keluarga, mungkin jadi orang Katolik seret rezekinya. Mungkin ada konflik dengan umat di lingkungan, wilayah. Wis gegeran terus tak metu ae tadi Katolik. Mungkin ada yang masih juga merasakan bimbang dengan ajaran-ajaran karena medsos dan sebagainya. Minggu ini Anda diajak kembali untuk merasakan Kristus yang hadir. Mohon rahmat dan berkat-Nya sebagai air hidup yang sungguh mendinginkan dan meneguhkan kembali, memberikan kesegaran kembali secara iman bagi kehidupan Anda. Bagi kita semua, semoga kita dengan sabda Tuhan ini kita semakin teguh dalam iman kita dan kita merasa bangga sebagai orang Katolik dan memperjuangkannya karena Dialah jalan kebenaran dan hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.